Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriskiani Adelia dengan NPM 1951030132 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan pertama. Di sini saya sudah membuat sebuah soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, PT Ranau Group mengakuisisi 100% saham kepemilikan dari PT Kompas Ranau yang senilai 670 juta. Nah, saat itu nilai buku PT Kompas Ranau yaitu sebesar 656.110.000. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan dari nilai wajar dan nilai bukunya, yaitu nilai buku tanah, merek dagang, hak paten, dan peralatan. Dengan masing-masing selisihnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk tanah itu selisihnya adalah sebesar 10 juta. Hak paten selisihnya sebesar 13.100.000 dengan umur ekonomisnya 10 tahun. Selanjutnya itu adalah peralatan dengan selisihnya itu adalah minus 28 juta. Artinya di sini untuk nilai wajarnya itu lebih kecil daripada nilai bukunya. Artinya pada peralatan ini mengalami penyusutan. Sehingga di sini untuk 28 juta ini memiliki umur ekonomis sekitar 5 tahun. Selanjutnya adalah merek dagang, selisihnya 10.500.000. Goodwill ini selisihnya 8.290.000. Sehingga apabila ditotalkan seluruh selisih ini berjumlah 13.890.000. Jadi, selama tahun 2021, PT Kompas Ranau berhasil memperoleh laba sebesar 168 juta dan membagikan dividen tunai ini sebesar 70 juta. Nah, di sini merupakan neraca saldo dari PT Ranau Group dan PT Kompas Ranau. Selanjutnya ini adalah terdapat data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yaitu sebagai berikut. Nah, terdapat transaksi hulu yang pendapatannya ini berjumlah total 280 juta, namun yang baru terrealisasi adalah 260 juta dan yang tersimpan itu 20 juta. Dengan BPP-nya itu totalnya 125 juta, sedangkan yang baru terrealisasi itu 120 juta dan yang tersimpan itu masih 5 juta. Keuntungannya dengan total untungnya itu ada 155 juta, tetapi yang baru terrealisasi itu baru 140 juta dan yang masih tersimpan adalah 15 juta. Nah, ini merupakan transaksi hilir yang terjadi. Yang terdapat pendapatan dengan jumlahnya 58 juta, yang baru terrealisasi itu 55 juta dan masih tersimpan sekitar 3 juta. Dan untuk BPP-nya ini totalnya ada 45 juta, yang sudah terrealisasi adalah 43.200.000 dan yang masih tersimpan 1.800.000. Untuk keuntungannya, ini total keuntungannya adalah 13 juta dan tetapi yang baru terrealisasi itu baru 11.800.000 dan yang masih tersimpan ada 1.200.000. Nah, dari data-data tersebut diminta yang pertama itu hitunglah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui oleh PT Ranau Group ini per 31 Desember 2021. Yang kedua ini berapakah saldo investasi pada entitas anak yaitu PT Kompas Ranau per 31 Desember 2021. Selanjutnya di sini diminta untuk membuat jurnal eliminasi yang diperlukan. Dan yang terakhir itu adalah membuat laporan keuangan konsolidasian PT Ranau Group dan entitas anak per 31 Desember 2021. Baiklah, di sini kita akan langsung saja ya kita mengerjakan di Excel. Nah, ini kita copy paste aja untuk neraca saldonya, kita pindahkan ke Excel.
copy paste aja. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya. Sesuaikan. Panjangan. Udah ya. Nah, selanjutnya itu kita pindahkan terlebih dahulu tabel diferensial yang tadi. Merupakan tabel diferensialnya ya. Tabel diferensial dengan kepemilikan 100%. Sehingga dalam perhitungan diferensialnya ini tidak ada pembagian atas persentase non pengendalinya. Nah, ini amortisasi. Sebelumnya pada soal itu sudah diberi keterangan bahwa untuk akuisisi kepemilikan 100%-nya ini sebesar 670 juta. Untuk selisih ini diperoleh dari berdasarkan nilai wajar, selisih dari nilai wajar dengan nilai buku. Dimana nih kalau misal kita jabarkan ya, misalnya di sini adalah nilai bukunya. Nah, untuk nilai buku tanah dari entitas anak ya, berarti Kompas Ranau ini tanah, artinya 155 juta. Nah, apabila ini selisihnya adalah 10 juta, artinya nilai wajarnya itu lebih tinggi daripada nilai bukunya. Jadi untuk nilai wajarnya itu adalah 155 juta ditambah dengan 10 juta. Jadi 165 juta. Kita lihat untuk hak paten. Di sini hak paten selisihnya positif, artinya nilai wajarnya itu lebih tinggi daripada nilai buku. Jadi untuk hak paten di sini nilai bukunya ada sebesar 121.900.000. Apabila kita tambahkan dengan selisih, maka berapa sih nilai wajarnya? Nilai wajarnya itu adalah sebesar 135 juta. Nah, untuk peralatan di sini selisihnya adalah minus. Artinya di sini untuk nilai wajar dari peralatan ini lebih kecil daripada nilai buku. Nah, hal ini biasanya terjadi karena adanya penyusutan ya. Jadi untuk peralatan sebelumnya di sini adalah sebesar 563 juta. Nah, untuk melihat nilai wajarnya, ini kita tambahkan saja. Artinya di sini nilai wajarnya itu sebesar 535 juta. Ini berarti dia berkurang. Nah, untuk merek dagang kita lihat untuk nilai bukunya sebesar 75 juta. Apabila kita ingin melihat berapa sih nilai wajarnya sebenarnya, ini kita tambahkan
sama seperti sebelumnya, maka didapat nilai wajarnya itu adalah 85.500.000 rupiah. Nah, goodwill ini merupakan selisih antara akuisisi ini dengan nilai wajar. Apabila terdapat kelebihan, maka terdapatlah goodwill. Sini kita cek ya untuk nilai goodwillnya. Aset bersih menurut buku. Ini di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk asetnya. Untuk asetnya itu adalah sebesar 1.044.600.000. Nah, ini nanti akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan kewajiban. Di sini kita tambahkan aja karena berhubung akumulasi penyusutan dengan kewajiban itu sama-sama dikredit, jadi kita tambahkan saja. Nanti setelahnya kita kurangkan dengan total aset tadi. Nah, kita akan mencari nih aset bersih menurut bukunya itu sebesar berapa. Ini dikurang dengan ini, maka hasilnya adalah 656.110.000. Nah, ini menurut bukunya. Sedangkan untuk goodwill itu adalah menurut nilai wajarnya. Jadi di sini aset bersih menurut nilai wajar sini sebenarnya kita tinggal tambahkan aja ya. Di sini kan sudah diketahui ya selisihnya ini berapa sebelum adanya goodwill ya. Jadi di sini kita jumlahkan. Nah, ini tadi kita jumlahkan kembali aset bersih menurut buku ini apabila telah kita sesuaikan dengan nilai wajar. Maka untuk aset bersih berdasarkan nilai wajarnya itu adalah berapa? Kita akan lihat ya. Kita lihat ini ditambah dengan ini. Nah, kita lihat ya. Apakah benar goodwill-nya itu adalah sebesar 8.290.000? Kita lihat di sini. Goodwill-nya ini sama dengan akuisisi kepemilikan ini sebesar 670 juta ini dikurang dengan aset bersih menurut nilai wajarnya. Maka hasilnya ketemulah dia 8.290.000 ya. Itu adalah besarnya goodwill seperti yang sudah terdapat dalam soal tadi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan menghitung amortisasi. Karena di sini kepemilikannya 100%, maka amortisasinya langsung aja untuk PT Induk gitu, tanpa ada pembagian persentase berdasarkan untuk untuk non pengendali. Kita di sini akan menghitung persentase amortisasinya. Untuk amortisasinya kita akan hitung amortisasi dari selisihnya. Jadi di sini 13.100.000 dibagi dengan 10 tahun adalah sebesar 1.310.000. Itu merupakan amortisasi daripada hak paten. Selanjutnya kita akan menghitung nih untuk peralatannya. Peralatan ini selisihnya adalah min 28 juta ya. Kita bagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun, maka amortisasinya adalah sebesar min 5.600.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini setelah kita menghitung amortisasi, maka sebelumnya tadi di soal terdapat transaksi istimewa
persediaan antara induk dan anak, kita akan pindahkan terlebih dahulu ke sini tabelnya. Nah, kita akan memindahkan transaksi persediaan hulu dan hilirnya. Kita copy paste aja, lalu kita pindahkan ke Excel. Udah kita pindahkan untuk transaksi hulu dan hilirnya. Maka selanjutnya kita akan menghitung laba yang diakui oleh entitas induk ya, oleh PT induk maksudnya. Kita akan menghitung perhitungan laba yang diakui. Nah, di sini kan kepemilikannya 100%, sehingga tidak ada pembagian persentase dari non pengendalinya ya. Sini berdasarkan soal tadi, berdasarkan soal yang ini ya. Nih. Ini PT Kompas Ranau berhasil memperoleh laba sebesar 168 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 70 juta. Jadi kita coba ketik di sini aja ya untuk pembagian labanya. Pembagian laba itu sebesar 168 juta. Dan untuk dividen sebesar 70 juta. Nah, kita akan menghitung laba yang diakui oleh PT induk, di mana untuk kepemilikannya ini adalah 100%. Maka untuk laba yang diakui oleh PT anak itu sebesar 168 juta. Lalu selanjutnya itu adalah laba ini akan dijumlahkan berdasarkan pengurangan daripada amortisasi dan transaksi hulu dan hilir ini. Ya, untuk yang pertama ini adalah peralatan. Di mana peralatan ini di sini kan minus, artinya sifatnya akan menambah laba, bukan mengurangi. Karena peralatan ini kan minus, artinya apabila minus itu posisinya di kredit. Nah, sedangkan untuk laba ini sendiri, ini juga apabila kita lihat daripada neraca saldo normal ya, saldo normalnya ini letaknya di kredit juga. Artinya apabila kredit bertemu dengan kredit itu ditambah. Jadi ini 5.600.000 sifatnya menambah laba ya. Lalu selanjutnya itu adalah ada hak paten ya. Hak paten. Hak paten ini sifatnya mengurangi ya, karena di sini dia positif. Jadi dia mengurangi minus 1.310.000. Selanjutnya itu persediaan ini ya, persediaan hulu dan hilir, dimana yang kita lihat ini adalah yang belum terrealisasinya, keuntungan yang belum terrealisasinya. Di sini kita memasukkan hulu ya. Hulu ini merupakan transaksi yang terjadi antara yang bermuara dari induk kepada anaknya, sehingga tidak terdapat persentase pembagian kepada non pengendali seperti itu. Jadi di sini untuk
persediaan hulu ini sifatnya mengurangi, yaitu sebesar 15 juta yang merupakan keuntungan daripada transaksi hulu yang belum terrealisasi. Jadi min 15 juta. Selanjutnya itu persediaan hilir ya. Persediaan hilir ini merupakan persediaan yang terjadi antara entitas anak dengan entitas induk. Nah, apabila persediaan hilir ini terjadi pada sebuah entitas di mana kepemilikan pengendalinya itu tidak 100%, maka untuk ini untuk persentase yang 1.200.000 ini akan dibagi berdasarkan persentase kepemilikannya. Karena pada soal kali ini itu kepemilikannya adalah 100%, maka tidak terdapat pembagian persentase untuk non pengendalinya. Artinya di sini akan kita kurangi sebesar 1.200.000. Hitung berapa laba yang diakui sesungguhnya, itu sebesar 156.090.000. Baik, setelah kita menghitung laba yang diakui, kita akan menghitung nilai investasi akhir ya, nilai investasi akhir pada PT Anak, atas PT Anak. Nah, sini kita akan masukkan saldo awalnya. Saldo awal ini merupakan ini ya, sebesar akuisisinya, yaitu 670 juta. Lalu setelah itu laba ditambah laba yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu ini 156.090.000. Lalu dikurangi dengan dividen. Tadi di soal sudah kita tulis di sini ya, dividen itu pembagian dividennya adalah sebesar 70 juta minus 70 juta. Maka saldo investasi akhirnya adalah sebesar 756.090.000. Nah, untuk jumlah ini dan laba yang dibagikan, kita masukkan ke neraca saldo sebelumnya. Ini apa? Hapus saja. Oke, baik. Untuk ini ya, untuk bagian laba atas PT Kompas Ranau ini merupakan laba yang sudah kita hitung tadi, yaitu sebesar 156.090.000. Nah, untuk investasinya adalah sebesar 756.090.000. 756.090.000. Nah, sekarang kita cek ya, apakah neraca saldonya ini balance atau tidak. Kita akan cek. Ya, balance ya. Sekarang untuk yang entitas anaknya,
Baik, ini sudah balance, jadi kita warnai saja ya biar terang. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan membuat jurnal eliminasi. Untuk yang pertama, kita akan membuat eliminasi terhadap saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, di sini ayat jurnalnya itu adalah ini ya, saham biasa pada PT Anak dan saldo laba pada PT Anak ini akan kita eliminasi. Jadi untuk akunnya adalah modal disetor atau saham biasa ini sebesar Rp259.410.000, lalu saldo labanya sebesar Rp396.700.000. Di kreditnya itu adalah akun investasi PT Anak. Nah, dalam hal ini anaknya itu adalah Kompas Rano ya. Kita jumlahkan saja. Ya, selanjutnya eliminasi saldo investasi atas efek diferensial. Untuk yang ini artinya kita akan membuat jurnal eliminasi atas ini tadi. Kita copy paste aja. Untuk peralatan ini kan minus ya, jadi kita taruhnya di kredit aja ya. Goodwill. Di kreditnya ini peralatan. Tanah dan hak paten ini sebesar 10 juta dan 13.100.000. Kita pindahkan saja di sini tanah dan hak paten. Lalu untuk merek dagang dan goodwill, dan peralatan tadi 28 juta ya. Ya benar 28 juta. Ini kita jumlahkan dulu karena di sini masih baru satu ya. Oh ini salah teman-teman. Jadi ini pindahkan ke sebelah sini dan ini pindah ke sebelah sini.
Nah, untuk yang dikredit ini akun selanjutnya adalah investasi PT Anak, PT Kompas Rano ya, karena Kompas Rano itu adalah entitas anaknya. Sini kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita lihatlah selisihnya. Artinya di sini investasi PT Anaknya sebesar 13.890.000. Baik, selanjutnya itu kita akan mengeliminasi saldo investasi atas amortisasi. Nah, untuk amortisasi atas efek diferensial berdasarkan dari ini ya, tabel diferensial yang sudah dibuat, yaitu adalah hak paten dan juga peralatan. Sini. Jadi ayat jurnalnya itu adalah beban amortisasi. Ini hak paten. Tadi sebesar 1.310.000. Dan beban dikredit beban penyusutan atas peralatan tadi ya. Sebesar kok jadi seperti itu? Sebesar ini 5.600.000. Di kreditnya ini juga ada hak paten. Amortisasinya akan mengurangi hak paten sebesar 1.310.000, dan di sini akan mengurangi peralatan sebesar 5.600.000. Baik, selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba. Eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Untuk ayat jurnalnya itu adalah penghasilan dari entitas anak sebesar ini ya, yang sudah kita hitung tadi, 156.090.000, dan di kreditnya adalah investasi PT Anak ya, PT Kompas Rano. Sebesar 156.090.000. Selanjutnya akan mengeliminasi saldo investasi atas dividen yang dibagikan ya. Eliminasi saldo investasi atas dividen. Untuk ayat jurnalnya investasi PT Anak PT Kompas Rano sebesar 70 juta, dan di kreditnya ini adalah dividen ya, karena saldo
normal neraca debit ini itu adalah di debit, artinya kita mengeliminasinya meletakkan di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi atas transaksi persediaan hulu dan hilir ya. Eliminasi transaksi persediaan. Yang pertama kita akan mengeliminasi ini hulu ya. Kita tambahin aja hulu. Kita akan mengeliminasi yang pertama itu transaksi yang telah terrealisasi. Nah, untuk ayat jurnalnya itu di debit adalah pendapatan penjualan ini kita lihat dari sini ya. Nah, untuk transaksi hulu pendapatan yang sudah terrealisasi ini adalah sebesar 260 juta. Di kreditnya adalah beban pokok penjualan atau disingkat dengan BPP. Sama ya, di sini 260 juta. Selanjutnya adalah eliminasi transaksi yang belum terrealisasi. Ayat jurnalnya itu adalah untuk di debit sama pendapatan penjualan. Sini kita lihat pendapatan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 20 juta. Lalu di debit ada BPP, beban pokok penjualan senilai 5 juta ya. Dan di kredit ada persediaan. Selisihnya yaitu 15 juta. Nah, untuk transaksi persediaan hulu ini sudah ya. Selanjutnya itu adalah transaksi persediaan hilir. Kita akan mengeliminasinya sama ya, untuk yang sudah terrealisasi dan yang belum. Kita akan mengeliminasi yang sudah terrealisasi terlebih dahulu, dimana untuk ayat jurnalnya itu sama, yaitu pendapatan penjualan pada BPP atau beban pokok penjualan. Nominalnya yang sudah terrealisasi adalah ini ya, 55 juta. Nah, selanjutnya ini kita akan mengeliminasi transaksi yang belum terrealisasi. Untuk jurnalnya sama ya, ayat jurnalnya, jadi kita copy paste aja untuk menghemat waktu. Untuk nominalnya, pendapatan yang belum terrealisasi itu sebesar 3 juta dan BPP-nya 1.800.000.
Setelah selesai kita membuat jurnal eliminasi terhadap transaksi istimewa dari PT Induk dan Anak. Selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasi. Kita akan pindahkan terlebih dahulu ini ya, kita akan copy paste. Kita rapikan terlebih dahulu ya, biar enak dilihatnya. Ya, baik. Di sini kita akan memindahkan apa yang sudah kita buat nih, jurnal eliminasi ini akan kita pindahkan kepada kertas kerja konsolidasi ya. Oke, untuk yang pertama nih, modal disetor sama saldo laba. Kita pindahkan ini ke eliminasi. Posisinya di debit ya tadi. Ya. Selanjutnya ini kan ada investasi nih. Investasi ini kan banyak ya, bukan cuma satu aja. Kita jumlahkan aja ya. Kita langsung jumlahkan aja untuk investasi yang ada di kredit. Masih ada tidak? Tidak ada lagi ya. Artinya sampai D48 aja. Ya, ini sebesar 826.090.000. Sisinya di kredit ya, 826.090.000. Selanjutnya kita akan memindahkan ini, tanah, hak paten, merek dagang, goodwill. Tanah dan hak paten kita pindahkan ini di debit. Oh, tidak bisa ternyata. Satu-satu. Untuk tanah ini 10 juta di debit. Selanjutnya untuk hak paten sebesar 13.100.000.
Lalu merek dagang 10.500.000. Selanjutnya adalah goodwill ya. Goodwill di sini belum ada ternyata. Oh, kita tambahkan saja. Untuk goodwill sebesar 8.290.000. Peralatan ya, peralatan di kredit. Ini tadi sudah ya investasi PT Kompas Rano ini. Selanjutnya adalah beban amortisasi hak paten. Beban amortisasi hak paten 1.310.000. Di sini belum ada beban amortisasi, maka di sini kita tambahkan aja. Sebesar 1.310.000. Artinya apabila ada beban amortisasi hak paten, di sini kita akan mengurangi hak paten. Hak patennya sini 1.310.000 di kredit. Ini ya berdasarkan ini. Nih, hak paten di kredit. Selanjutnya adalah peralatan. Beban penyusutan ya. Beban penyusutan peralatan di sini sebesar 5.600.000 di kredit. Beban penyusutan 5.600.000 di kredit. Oke. Artinya di sini juga masuk ke peralatan, di mana peralatan ini posisinya ada di debit. Selanjutnya adalah penghasilan dari entitas anak ya. Bagian laba atas entitas anak. Tadi posisinya ada di debit. Untuk investasi ini udah tadi ya kita hitung. Lalu di sini ada investasi PT Kompas Rano ini. Ini di debit. Atas dividen ya. Di debit. Investasinya di debit. Artinya dividennya di kredit. Selanjutnya atas transaksi persediaan ya. Nah, baiklah di sini kita akumulasi ya, biar lebih enak. Di sini untuk pendapatan terlebih dahulu. Tambah. Nah, di sini jumlah dari pendapatan penjualan 338 juta dan sisi debit ya 338 juta. Selanjutnya kita akan menghitung nih BPP-nya ya. BPP-nya kita akumulasikan. BPP-nya ini posisinya di kredit ya, sebesar 321.800. 321.800. Selanjutnya yang terakhir ya, persediaan. Kita akumulasikan juga. Sebesar 16.200.000 di kredit ya. 16.200.000.
terakhirlah kita akan menghitung total daripada hasil eliminasi tadi. Ya, sama ya antara sisi debit dan kreditnya. Selanjutnya kita akan menghitung konsolidasinya. Yang pertama kita akan menghitung kas nih. Debit bertemu dengan debit, artinya ditambah. Selanjutnya piutang. Selanjutnya persediaan debit bertemu debit ditambah dan ketemu kredit dikurang. Selanjutnya adalah hak paten. Debit ketemu debit lagi ditambah lalu dikurang ketemu kredit. Selanjutnya adalah tanah. Ini ditambah. Ini disesuaikan antara debit dan kreditnya. Peralatan debit bertemu debit ditambah, bertemu dengan debit lagi ditambah, lalu bertemu dengan kredit dikurang. Lalu merek dagang. Lalu goodwill. Goodwill ini nggak ada teman, jadi kita ketik ulang saja. Akumulasi ya, akumulasi di kredit. Di jumlah kredit bertemu dengan kredit ditambah. Investasi. Investasi ini di debit ya. Ini debit bertemu dengan debit lalu dikurang dengan kredit. Nah, akibat dari eliminasi yang sudah dilakukan, maka di sini akan menghabiskan saldo dari investasi pada PT anak dan juga penghasilan atas PT anak. Jadi di sini akan saldonya 0. Kita akan lanjut menjumlahkan utang usaha. Kredit bertemu dengan kredit artinya ditambah. Selanjutnya utang obligasi. Selanjutnya adalah saham. Ya betul, ini dikurang. Dan efek daripada eliminasi terhadap nilai buku ekuitas PT anak tadi akan menghilangkan saldo ekuitas dari PT anak ini, sehingga yang muncul pada konsolidasi ini adalah saldo dari PT induknya. Labanya tambah lalu dikurang. Selanjutnya adalah penjualan. Lalu selanjutnya bagian laba. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa efek dari eliminasi ini akan menghabiskan saldo dari bagian laba atas PT anak. Sini beban pokok penjualan. Debit bertemu dengan kredit. Selanjutnya adalah beban amortisasi. Ini saling ulang saja ya, tidak ada temannya. Selanjutnya adalah beban penyusutan. Debit bertemu debit lalu bertemu
selanjutnya beban lain-lain. Ya. Dan yang terakhir adalah dividen. Nah, baiklah, kita akan menghitung apakah neraca konsolidasinya itu balance atau tidak. Ya, balance ya. Kita warnai saja. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi PT Ranau Group dan entitas anak. Langsung kita rapikan saja ya. Per 31 Desember 2021. Nah, di sini yang pertama adalah penjualan ya. Penjualan. Dimana saldo penjualannya ini adalah sebesar 820 juta 800.000. Kita akan mengubah dulu ke mode accounting. Selanjutnya itu adalah penghasilan lain-lain ya. Ini penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lainnya itu sebesar 534 juta 390.000. Maka akan didapat total pendapatan selanjutnya dikurangi oleh beban-beban ya. Dikurangi beban yang pertama adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di sini saldonya 337 juta 260.000. Selanjutnya adalah beban amortisasi sebesar 1.310.000. Selanjutnya adalah beban penyusutan sebesar 135.710.000. Selanjutnya adalah beban lain-lain sebesar 162.820.000. Maka total bebannya adalah dan diperoleh laba neto konsolidasian pengendali ini sebesar 718.090.000.
Selanjutnya itu adalah laporan perubahan modal. Ini kita copy paste saja ya, untuk menghemat waktu. Kita ubah laporan perubahan modal konsolidasi. Nah, untuk yang pertama di sini adalah modal disetor. Modal disetor ini merupakan ini ya, saldo ini saham biasa 235 juta. 235 juta. Lalu saldo laba. Saldo per 1 Januari 2021 di sini kita lihat sebesar ini ya, 197.490 rupiah. 197 juta, aduh mohon maaf, 197.490.000. Lalu laba konsolidasian yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar 718.090.000. Ini belum modal accounting ya. Nah, lalu dikurangi dengan dividen. Dividen di sini, dividen dari PT Induk ya. Di sini ada 67 juta. Sini kita jumlahkan saja ya saldo labanya. Maka untuk total modal konsolidasi akhir sebesar ini ditambahkan dengan ini sebesar 1.090.580.000. Nah, selanjutnya kita akan buat laporan posisi keuangan ya. Sini kita ubah aja. Ini adalah yang pertama aset lancar, di mana ini terdiri dari kas dan setara kas hingga kepersediaan. Ini untuk memudahkannya kita mengisi saldonya. Kita salin terlebih dahulu saja karena di sini tidak bisa disalin, ada rumusnya. Disalin di sini. Nah, ini kita copy paste. Pindahkan ke sini. Kita ubah ke mode accounting. Lalu selanjutnya itu adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini dari hak paten ya,
sampai ke akumulasi penyusutan. Seperti tadi, dari sini ya, 218.690.000. Ini kita copy paste aja ya, biar cepat. Nah, lalu kita jumlahkan di sini. Ups, salah. Kita jumlahkan di sini total asetnya. Maka didapat 1.598.220.000. Selanjutnya kewajibannya ya. Seperti ini. Salah. Kita langsung rapikan saja. Nah, selanjutnya itu adalah kewajiban. Kewajiban ini ada dua tadi ya. Ada utang usaha dan utang obligasi. Maka untuk totalnya, total kewajiban adalah selanjutnya itu adalah ekuitas ya. Ekuitas di sini langsung saja ke total modal konsolidasi akhir. Total modal konsolidasi itu sebesar 1.90.580. Nah, kita totalkan sekarang total ekuitas dan kewajiban. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa di sini intinya balance ya antara aset dengan total ekuitas dan kewajiban. Baiklah. Demikian penjelasan daripada soal dan juga jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila terdapat
kata-kata yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.